Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kuliah Biokimia. Setelah kita membahas topik pencernaan dan metabolisme secara umum, mari kita lanjutkan dengan bahasan tentang metabolisme karbohidrat. Karbohidrat yang diuraikan menjadi glukosa di dalam tubuh, namun tidak semua karbohidrat dapat dikonsumsi dan diurai menjadi glukosa atau sumber energi di dalam tubuh. Karena ada beberapa karbohidrat yang tidak dicerna dan tidak diserap di dalam tubuh manusia. Contohnya serat selulosa yang terdapat pada katun atau nata de coco. Ada dua tahapan besar dalam proses glikolisis, yaitu fase persiapan atau investasi 5 langkah, fase pengembalian 5 langkah. Fase persiapan 5 langkah pertama dianggap sebagai fase persiapan atau investasi, karena fase ini mengkonsumsi energi untuk mengubah glukosa menjadi 2 gula karbon 3 fosfat. Langkah pertama dalam glikolisis adalah fosforilasi glukosa oleh sekelompok enzim yang disebut heksokinase untuk membentuk glukosa 6 fosfat. Reaksi ini mengkonsumsi ATP. Tetapi ATP bertindak untuk menjaga konsentrasi glukosa rendah, membuat pengangkutan glukosa yang terus-menerus ke dalam sel melalui transporter membran plasma dan tidak keluar dari membran plasma. Glukosa 6-fosfat pada langkah kedua kemudian disusun kembali menjadi fruktosa 6-fosfat oleh glukosa fosfat isomerase. Perubahan struktur atau isomerase ini di mana glukosa 6-fosfat telah dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat. Reaksi membutuhkan enzim fosfoglukosa isomerase. Reaksi ini dapat dibalik secara bebas dalam kondisi sel normal, namun sering didorong ke depan karena konsentrasi rendah fruktosa 6-fosfat yang dikonsumsi secara konstan selama langkah glikolisis berikutnya. Dalam kondisi konsentrasi fruktosa 6-fosfat yang tinggi, reaksi ini mudah berjalan secara terbalik. Isomerasi menjadi gula keto diperlukan untuk stabilisasi karbanion pada langkah reaksi keempat. Langkah ketiga adalah pengeluaran energi ATP lain, di mana proses glikolitik hingga langkah ini menjadi irreversible. Dan energi yang disuplai membuat molekul menjadi tidak stabil karena reaksi yang dikatalisis oleh fosfofruktokinase 1 digabungkan dengan hidrolisis ATP yang merupakan langkah yang menguntungkan secara energetik. Maka pada dasarnya adalah irreversible dan jalur yang berbeda harus digunakan untuk melakukan konversi terbalik selama gluconeogenesis. Ini menjadi reaksi sebagai titik pengaturan utama. Selanjutnya, peristiwa fosforilasi kedua diperlukan untuk memungkinkan pembentukan 2 kelompok bermuatan, bukan hanya 1. Dalam langkah glikolisis berikutnya, memastikan pencegahan difusi bebas substrat keluar dari sel. Langkah keempat, destabilisasi molekul pada reaksi sebelumnya memungkinkan cincin heksosa untuk dipecah oleh aldolase menjadi 2 gula triosa dihidroksiaseton fosfat atau kita sebut ketosa dan diglyceraldehid 3 fosfat atau aldosa. Langkah kelima, trifosfatase isomerase dengan cepat menukar dihidroksiaseton fosfat dengan glyceraldehid 3 fosfat. Ini menguntungkan karena mengarahkan dihidroksiaseton fosfat ke jalur yang sama dengan glyceraldehid 3 fosfat, menyederhanakan regulasi. Langkah berikutnya adalah fase pengembalian. Paruh kedua glikolisis dikenal dengan fase hasil, ditandai dengan keuntungan bersih dari perolehan molekul ATP dan NADH yang kaya energi, karena glukosa menyebabkan terbentuknya 2 gula triosa dalam fase persiapan. Setiap reaksi dalam fase ini terjadi
2 kali per molekul glukosa. Ini menghasilkan 2 molekul NADH dan 4 molekul ATP. Mengarah ke perolehan bersih 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP dari jalur glikolitik per glukosa. Langkah ke-6 adalah gugus aldehida dari gula triosa dioksidasi dan fosforilasi anorganik ditambahkan membentuk 1,3-bisfosfogliserat. Hidrogen digunakan untuk mereduksi 2 molekul NAD+ untuk menghasilkan NADH dan H+ untuk setiap triosa. Kesetimbangan atom hidrogen dan kesetimbangan muatan keduanya dipertahankan karena gugus fosfat sebenarnya ada dalam bentuk anion hidrogen fosfat atau HPO4-2- yang berdisosiasi untuk menyumbangkan ion H+. Langkah ke-7 adalah transfer enzimatik gugus fosfat dari 1,3-bisfosfogliserat ke ADP oleh fosfogliserat kinase, membentuk ATP dan 3 fosfogliserat. Pada langkah ini glikolisis telah mencapai titik impas. 2 molekul ATP dikonsumsi dan 2 molekul baru kini telah disintesis. Langkah ke-8 adalah isomerase oleh fosfogliserat mutase 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Langkah ke-9 adalah fosfopirufat hidratase atau disebut juga enolase. Selanjutnya mengubah 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Dan langkah terakhir adalah langkah ke-10, fosforilasi tingkat akhir membuat molekul pirufat dan molekul ATP melalui enzim pirufat kinase. Ini berfungsi sebagai langkah penambahan mirip dengan langkah kinase fosfogliserat. Lalu bagaimana nasib pirufat setelah proses glikolisis? Asam pirufat sebagai hasil akhir glikolisis kemudian dalam keadaan aerob atau terdapat oksigen akan masuk ke dalam tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs atau siklus asam sitrat untuk membentuk energi lebih lanjut. Namun ketika tidak tersedia oksigen, pirufat akan menjalani proses fermentasi homolaktat atau fermentasi alkohol. Kedua fermentasi ini merupakan proses dari respirasi anaerob. Demikianlah bahasan singkat kita tentang metabolisme karbohidrat. Pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi tentang metabolisme lipid. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti sesi perkuliahan ini. Sampai bertemu kembali di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.